Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya metode penelitian itu. Nah, kalau kita coba lihat beberapa referensi atau kita coba ringkas, metodologi penelitian ini ada beberapa keyword yang utama. Coba Anda bisa perhatikan slide saya. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, kalau Anda lihat kata-kata yang saya stretching, yang saya garis bawahi di sini, yang saya kasih underline, ada 4 kata dan suku kata yang menjadi poin di dalam pengertian metode penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Ya, jadi metode penelitian itu merupakan cara ilmiah. Berarti apa itu cara ilmiah? Nanti ada pertanyaannya sendiri. Untuk mendapatkan data. Nah, yang dimaksud data ini yang seperti apa? Dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, kalau kita coba lihat apa itu cara ilmiah. Nah, cara ilmiah ini sebenarnya adalah kegiatan penelitian itu harus didasari dengan beberapa ciri-ciri keilmuan. Nah, artinya cara ilmiah itu bukan cara-cara yang tidak masuk akal, datanya tidak jelas, prosesnya tidak jelas, dan lain sebagainya. Jadi, apa sebenarnya yang disebut dengan cara ilmiah ini? Nah, cara ilmiah mempunyai beberapa ciri-ciri. Atau cara ilmiah ini mempunyai atau didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama, yang paling mendasar adalah yang disebut dengan cara ilmiah adalah harus rasional. Oleh karena itu, metodologi penelitian harus rasional. Ya, kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi tidak boleh cara ilmiah ini atau metodologi penelitian ini menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal, klenik gitu ya. Itu tidak masuk dalam metodologi penelitian atau tidak termasuk di dalam cara ilmiah. Jadi cara ilmiah itu secara logiknya, ya, secara rasional, itu bisa masuk akal. Jadi kalau kita ngomong ke seseorang, ini secara rasional atau metode atau cara ilmiahnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Misal kita meneliti suatu hal, rasionalnya seperti apa Pak? Prosesnya misal mencari data, setelah itu melakukan filterisasi dan lain sebagainya. Jadi caranya itu rasional. Ketika kita sampaikan kepada audiens, kepada orang lain, maka dia dengan mudah untuk menerima dengan akalnya. Ya, mudah untuk dijangkau oleh penalaran manusia. Nah, kemudian ciri keilmuan yang lainnya yaitu empiris. Empiris ini merupakan cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Artinya secara rasional, oke, prosesnya dari A, B, C. Kita nyari data, semisal kemudian melakukan normalisasi dan lain sebagainya, atau melakukan uji iterasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, cara-cara yang tadi artinya selain bisa secara rasional dinalar oleh manusia itu masuk, berarti secara pengamatan, artinya manusia juga bisa mengamati secara langsung. Oh, ini loh prosesnya. Prosesnya itu jelas. Ya, bisa diketahui oleh indera manusia, mungkin bisa dilihat, bisa dirasa atau lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri keilmuan atau cara ilmiah yaitu sistematis. Proses dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Ya, sistematis, ada urutannya. Kalau kamu mau makan sesuatu ya berarti kalau misal makan pisang ya dikupas dulu, dibuang kulitnya baru dimakan. Artinya sistematis, prosedurnya jelas. Ya, kayak misal Anda mengajukan skripsi, prosedurnya jelas. Pertama mengajukan judul, bimbingan ke koordinator, setelah ini dilanjutkan apa. Jadi prosesnya itu sistematis jelas. Nah, inilah yang disebut dengan cara ilmiah. Berarti kegiatan penelitian itu merupakan cara-caranya ilmiah, ya. Cara ilmiah itu apa ya tadi? Rasional, ya, bisa digunakan oleh penalaran manusia. Empiris, yaitu bisa artinya bisa diamati oleh indera manusia. Kemudian prosesnya itu sistematis, runtut, gitu ya. Ada prosedurnya, ada tahapannya. Kemudian stretching kedua adalah data. Nah, kalau kita melihat apa itu data, ya, di sini. Data diperoleh melalui penelitian yaitu data yang empiris, ya. Tadi ya, data yang teramati, yang mempunyai kriteria
yang tertentu, yaitu valid. Ya, maka validitas data itu penting di dalam penelitian. Maka ketika Anda melakukan penelitian, Anda ditanya, nah ini Anda penelitian di mana? Biasanya gitu ya. Datanya data apa? Cara memperoleh datanya dengan apa? Nanti ada cara memperoleh data mungkin dengan wawancara atau observasi gitu ya. Karena itu bisa diamati oleh indera manusia. Nah, di sini tadi ada 4 ya, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nah, pada data ini adalah melalui penelitian yaitu data empiris atau data yang teramati. Nah, data ini dia punya kriteria yaitu valid. Nah, valid sendiri dia punya beberapa kriteria. Artinya data ini dikatakan valid ketika apa? Kan gitu ya bahasanya berarti ya. Data dikatakan valid ketika dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi datanya ketepatannya jelas. Oh, ini datanya sudah benar. Data yang valid ya. Derajat ketepatan. Data yang sesungguhnya terjadi di lapangan seperti apa. Kemudian yang dikumpulkan seperti apa. Ini datanya derajat ketepatannya harus sesuai. Ya. Yang kedua, data yang valid pasti reliable. Yaitu berkenaan dengan derajat konsistensi. Jadi data yang konsisten, ya reliable itu konsisten datanya atau acak dalam interval tertentu. Jadi kalau datanya saya cek sekarang ya bentuknya seperti ini, begitu saya cek lagi besok datanya tidak berubah. Ya, jadi reliable, acak, konsisten dalam interval waktu tertentu. Tentu ini nanti ada pembahasannya lagi ya dalam interval tertentu. Nanti kalau datanya Anda itu tipenya time series, tentu data dengan time series ini pasti berubah. Tetapi pada prinsipnya data yang valid itu artinya kalau ini diumumkan hari ini, misal IPK Anda sekarang 3,6. Kemudian IPK Anda semester 4 3,6. Kemudian setahun lagi ditanya berapa IPK Anda semester 4 ya masih 3,6, tidak berubah. Ya, jadi konsisten datanya. Kemudian data yang valid biasanya pasti objektif. Bukan subjektif ya. Subjektif berarti berbasis subjek ya. Kalau objektif berarti ya secara umum ya berkenaan dengan interpersonal agreement, kesepakatan antara banyak orang. Jadi kalau orang lain melihat ya data ini adalah data yang sama. Misal data perkembangan COVID di Indonesia. Saya menyampaikan data perkembangan COVID di Indonesia atau di Semarang gitu ya, misal per sekarang hari ini misal ada 100 penambahan data. Si B nanti menyampaikan juga sama, ada 100 penambahan data. Jadi datanya itu data yang objektif di mana secara interpersonal agreement, kesepakatan banyak orang ya seperti ini. Ya. Data semisal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 ya datanya ada peningkatan 0, sekian persen ya, maka ya 0 sekian persen. Nah seperti itu. Ini tentunya biasanya kalau Anda melakukan penelitian riset seperti Anda menggunakan dataset semisal ya. Datasetnya seperti apa? Ya datanya ya data yang valid kan gitu ya, yang objektif. Nah, tetapi data yang reliable belum tentu valid. Nanti kalau di dalam statistika nanti kita cek di variabel data, nanti ada data yang reliable ya dan valid. Ya. Data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif juga belum tentu valid. Nanti kita bisa cek di validitas data. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan. Nah, secara umum tujuan penelitian bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama bersifat penemuan, ya, penemuan baru gitu ya, research, atau improvement, pembuktian, kita melakukan pembuktian, atau pengembangan, development ya. Nah, dari 3 tadi, kapan ketika dia bersifat penemuan, yaitu apa yang dimaksud dengan tujuan atau kegunaan yang bersifat penemuan. Penemuan ini ketika data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi misal kayak sekarang ya, jadi penelitian yang sifatnya terbaru pasti sekarang orang berbicara mengenai COVID. COVID ini kalau ada orang riset tentang COVID ini rata-rata adalah sifatnya adalah penemuan baru. Entah itu tentang prediksi gitu ya, atau vaksinasi, riset tentang vaksinasi, prediksi angka kematian, prediksi angka kesembuhan dan lain sebagainya, prediksi ekonomi dan lain sebagainya, riset-riset baru ya. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada. Ada yang bersifatnya improvement, pembuktian.
Data yang diperoleh ini digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Semisal ada riset seseorang menyatakan bahwa apa ya, Ngomong? Hari ini atau 10 hari yang lalu atau bulan yang lalu pertumbuhan data COVID sekian. Nah, kita butuh approval, pembuktian. Kira-kira betul nggak sih penelitian yang dilakukan oleh si A, si B gitu ya. Nah, ini biasanya cukup banyak sekali penelitian pembuktian ini ya yang sekarang kita lihat, baik mahasiswa S1 gitu ya, ataupun riset-riset yang dilakukan oleh dosen kadang-kadang untuk membuktikan teori tertentu atau data tertentu ataupun hasil penelitian seseorang yang kita coba uji. Yang selanjutnya bersifat pengembangan. Berarti memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi ini biasanya orang-orang yang sudah melakukan riset, misal menggunakan beberapa metode penelitian ataupun metode pengambilan keputusan. Misal ada orang riset tentang COVID dengan metode LSTM. Ini dikembangkan lagi. Oh, dulu risetnya seperti ini dikembangkan lagi. Ada nggak variabel yang mau ditambah? Ada nggak kesimpulan yang mau ditambah? Enggak, normalisasi data yang mau dilakukan dan lain sebagainya. Sifatnya pengembangan. Jadi ketika Anda riset, Anda tentukan Anda mau penemuan baru. Jarang sekali ya, kalau penemuan baru itu biasanya mahasiswa level S3 gitu ya, ataupun S2. Kemudian pembuktian, ini S1 ya masih ada. Kemudian pengembangan gitu ya. Beberapa tentunya di mahasiswa S2 juga ada. Nah, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Ya, di sini tadi apa itu metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu ketika kita berbicara metode penelitian, maka data yang diperoleh dari penelitian ini tentunya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan ataupun masalah atau mengantisipasi atau masalah. Oke, saya kira itu. Kita akan berlanjut ke video selanjutnya, yaitu jenis-jenis metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.